Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultani. Saya perwakilan dari kelompok satu untuk tugas ujian tengah semester pemrograman visual, yaitu untuk studi kasus e-health aplikasi apotik sederhana. Kelompok satu yang pertama ada Muhammad Saleh Solahuddin dengan NIM 250401010201. Yang kedua ada Dame Sahron Tesalonika dengan NIM 250401010060. Yang ketiga ada Trisnayun Dalending 240401020211. Yang keempat dengan saya sendiri Muhammad Sultani 250401010191. Dan yang kelima ada Nopinda Yudhistira dengan NIM 240401010374. Dan di slide kedua ada latar belakang pengembangan aplikasi apotek sederhana dalam studi kasus e-health berawal dari kebutuhan digitalisasi layanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, dan efisien karena banyak apotek masih mengelola stok dan transaksi secara manual sehingga rawan terjadi kesalahan pencatatan. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan fitur-fitur penting seperti manajemen stok obat, pencarian obat, pencatatan transaksi penjualan, riwayat transaksi, laporan stok, sehingga dapat membantu apotek dalam meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah proses operasional sehari-hari. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria dan teknis yang digunakan dalam pembuatan aplikasi apotek sederhana ini. Seperti yang sudah kita ketahui, pada studi kasus e-health kali ini, fokusnya adalah pembangunan aplikasi apotek sederhana. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan obat, pencatatan data, dan interaksi dasar pengguna dengan sistem. Untuk mewujudkannya, berbagai komponen antarmuka dan logika pemrograman digunakan secara terstruktur. Pertama, aplikasi ini memanfaatkan command control seperti text box, combo box, dan juga button. Komponen-komponen ini menjadi sarana utama bagi para pengguna untuk memasukkan data, memilih kategori obat, serta menjalankan perintah tertentu seperti menyimpan dan menghitung total harga. Kemudian selanjutnya, aplikasi ini juga menggunakan container control seperti form dan group box. Form berfungsi sebagai halaman utama tempat seluruh antarmuka berada, sementara group box dipakai untuk mengelompokkan elemen-elemen agar terlihat lebih rapi dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian aplikasi juga mengandalkan button dan juga menu events. Setiap tombol memiliki events yang menentukan apa yang harus dilakukan sistem saat tombol ditekan, dan dari validasi input sampai eksekusi proses perhitungan. Menu events digunakan sebagai navigasi tambahan antar fitur dalam pembuatan aplikasi. Kemudian untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengguna, aplikasi menggunakan message box. Komponen ini digunakan untuk menampilkan pesan penting, misalnya notifikasi bahwa data berhasil disimpan, atau peringatan jika ada kesalahan input. Kemudian struktur aplikasi ini juga terdiri dari 3 form. Masing-masing form memiliki fungsi spesifik, seperti form input obat, form transaksi, dan form laporan sederhana. Pembagian ini membuat alur kerja sistem lebih jelas dan juga mudah dikelola. Selain itu, aplikasi juga menerapkan custom dialog. Custom dialog ini dibuat khusus untuk menampilkan informasi tertentu yang tidak tersedia pada kontrol standar atau untuk meminta konfirmasi pengguna sebelum sistem menjalankan perintah tertentu. Dari sisi logika, aplikasi memanfaatkan variabel sebagai tempat penyimpanan nilai sementara, seperti jumlah obat, harga, atau total transaksi. Nilai-nilai ini kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan program. Kemudian aplikasi ini juga menggunakan konstanta untuk menyimpan nilai yang sifatnya tetap. Misalnya pajak atau kategori tertentu yang tidak berubah selama program berjalan. Konstanta digunakan agar kode lebih aman dan mudah dipelihara.
Dan untuk komponen yang memiliki pilihan terbatas dan terstruktur, aplikasi memakai tipe enumeration. Enumeration membantu membuat data lebih konsisten, misalnya enumerasi jenis obat atau satuan penggunaan. Kemudian yang terakhir, aplikasi memanfaatkan operator aritmetika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Operator ini dibutuhkan dalam berbagai perhitungan, misalnya menghitung total harga, diskon, atau stok obat setelah transaksi. Next. Oke. Pada slide ini ditampilkan form menu utama. Form ini merupakan halaman awal yang muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan dan berfungsi sebagai pusat navigasi utama. Di bagian atas terdapat menu street yang termasuk dalam common controls dengan pilihan menu data obat, transaksi penjualan, dan keluar. Setiap menu menggunakan event klik di mana ketika menu dipilih, aplikasi akan membuka form sesuai dengan menu tersebut. Di bagian tengah form terdapat label yang memberikan informasi dan instruksi kepada pengguna untuk memilih menu yang tersedia. Form ini juga menggunakan kontainer kontrol berupa panel untuk mengelompokkan komponen agar tampilan lebih rapi dan terstruktur. Dengan adanya form menu utama ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses seluruh fitur aplikasi. Selanjutnya, slide ini menampilkan form data obat pada aplikasi. Form ini digunakan untuk mengelola data obat, mulai dari menambah, mengubah, menghapus, hingga mereset data. Pada bagian atas terdapat input data obat seperti nama obat, kategori, harga, stok, tanggal, kadaluarsa yang menggunakan command control seperti text box dan daytime picker. Tombol tambah, ubah, hapus, dan reset menggunakan event klik untuk menjalankan proses pengolahan data. Di bagian bawah terdapat data grid view yang menampilkan daftar obat secara lengkap. Selain itu, tersedia fitur pencarian data obat untuk memudahkan pengguna menemukan obat tertentu. Form ini juga memanfaatkan kontainer kontrol seperti panel dan group box agar tampilan lebih terstruktur dan rapi. Oh saya Pak ya. Oke. Ya boleh. Jadi di sini saya akan menyampaikan form data transaksi. Di sini ada form ini digunakan untuk menginput dan memproses transaksi penjualan obat serta menampilkan data riwayat transaksi secara lengkap dan mudah dicari. Di sini ada menu form transaksi penjualan. Di sini ada pilihan obat, jumlah beli yang akan dibeli. Di sini ada stok tersedia. Terus di sini ada nama kasir. Lanjut proses transaksi dan reset form transaksi. Sini ada harga satuan, subtotal, bayar dan kembalian. Sini ada riwayat transaksi. Oke lanjut Pak. Oke. Oke. Di sini yang berikutnya konstanta dan variabel A. Contoh penggunaan konstanta pada kolom header dipakai untuk menyimpan nama-nama kolom agar tabel data tampil konsisten dan mudah digunakan. Yang kedua, contoh penggunaan variabel. Kode ini mengambil data dari tiap kolom tabel data transaksi, lalu mengkonversinya ke tipe data yang sesuai seperti string, tanggal, integer, dan desimal. Variabel-variabel ini akan digunakan untuk ditampilkan di custom dialog detail transaksi. Berikut enumeration dan operator aritmatika. Enum kategori obat digunakan untuk mendefinisikan jenis-jenis kategori obat agar data lebih terstruktur dan mudah digunakan dalam program aplikasi apotek sederhana. Contoh penggunaan operator aritmatika, fungsi tersebut menghitung subtotal dengan mengalih harga satuan, untis dengan jumlah kuantiti lalu mengembalikan hasilnya sebagai nilai desimal. Next. Oke, di sini ada contoh-contoh message box atau custom dialog
Message atau custom dialog ini berfungsi untuk memberikan umpan balik instan kepada pengguna mengenai status operasi mereka, seperti misalkan informasi atau sukses atau peringatan ataupun error, dan meminta konfirmasi sebelum mengeksekusi tindakan penting seperti menghapus data atau keluar dari aplikasi. Lalu menampilkan detail informasi seperti detail transaksi. Di sini ada demo aplikasinya ya. Kami dari kelompok 1 untuk UTS Pemrograman Visual kelas IF107. Di sini saya Muhammad Saleh Salahuddin akan mewakilkan teman-teman saya di kelompok 1 untuk mempresentasikan secara singkat tentang aplikasi yang telah kita buat. Di sini kita membuat yang dimana di sini ada aplikasi apotek sederhana, ada data obat, transaksi penjualan dan keluar. Lalu di sini ada label dan form utama ini sebenarnya hanya welcome aja. Lalu untuk mengarahkan user agar memilih menu yang ada di atas di menu strip ini. Di sini ada data obat. Di data obat ada apa aja? Di sini ada group box. Ada 3 group box. Lalu ada data grid view. Lalu text box, combo box. Lalu ada numeric up down. Lalu ada data picker sama ada button di sini. Beberapa button. Di sini kita bisa melihat semua data obat. Lalu kita juga bisa menambah obat, mengubah, menghapus, atau reset form. Lalu di sini ada button juga untuk pemeriksaan stok minimum sama pemeriksaan cek kadaluarsa. Grid view ini udah searchable, jadi bisa kita search di sini. Contohnya seperti ini. Lalu kalau misalkan mau nambah obat, kita sesimpel tinggal nama obatnya apa. Atau kita coba hapus dulu biogesic ini. Kita coba hapus. Di sini ada message book atau custom dialog juga untuk konfirmasi user apakah benar-benar pengen menghapus data ini. Kalau no, itu nggak jadi. Kalau misalkan yes, berarti nanti langsung kehapus. Di data grid view-nya juga langsung hilang ya. Untuk nambah obat berarti di sini tadi misalkan biogesic, terus kategorinya tablet, terus produsennya misalkan kimia farma. Lalu di sini harganya berapa per satuannya? Misalkan 1000. Lalu tanggal kadaluarsanya kapan? Ini bisa dipilih-pilih. Data picker. Setelah itu bisa data obat berhasil ditambahkan, seharusnya langsung. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin nanti untuk demo aplikasinya itu bisa dilihat di link yang kami sediakan ya. Lalu selanjutnya ada kami dari kesimpulan. Sebagai kesimpulan akhir, melalui proyek aplikasi apotek sederhana ini, kami berhasil mengimplementasikan seluruh kriteria teknis yang diminta. Kami juga belajar banyak tentang konsep pemrograman visual. Tentu, aplikasi ini masih banyak ruang untuk pengembangan. Salah satu yang paling utama adalah fitur transaksi multi obat, di mana pelanggan dapat membeli beberapa obat sekaligus dalam satu transaksi, layaknya keranjang belanja. Selain itu, masih bisa dikembangkan dengan integrasi database, fitur laporan, sistem login multi-user, hingga cetak struk. Untuk saran dan penutup, kami menyadari bahwa proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, baik dalam aplikasi maupun dalam presentasi yang kami sampaikan ini. Kami sangat terbuka dan mengharapkan kritik saran serta masukan dari pembimbing untuk perbaikan kami ke depannya. Bimbingan dan arahan bisa sangat berarti bagi pembelajaran kami. Oke, sekian presentasi dari kami tentang apotek sederhana untuk UTS pemrograman visual. Terima kasih.